kita telah melaksanakan kegiatan yang namanya Posyandu Peternakan, di mana kegiatan ini ada di Kabid Keswan Kesmapet, yaitu tentang penekanan pelayanan kesehatan dan secara keseluruhan, di mana pola pelayanan yang ada di peternakan ini ada 3 pola. Yang pertama itu adalah aktif. Ya, contohnya pada saat ini dengan adanya Posyandu ini merupakan salah satu contoh bahwa itu adalah merupakan kegiatan secara aktif. Yang kedua itu adalah secara semi aktif, di mana semi aktif ini teman-teman para petugas peternakan bagian teknis itu dipanggil sama para peternak untuk melayani ternaknya, baik itu PKB, IB, dan PKL maupun pelayanan kesehatan ternak. Yang ketiga itu adalah pola pasif, di mana pola pasif ini alhamdulillah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mempunyai klinik hewan dan laborat dalam rangka nunggu bola apabila pasien-pasien itu ke klinik hewan. Maka ini merupakan layanan pasif, sudah disediakan semuanya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kenapa kok saya minta kepada teman-teman agar diadakan di Desa Tambak Ukir? Karena Desa Tambak Ukir ini merupakan desa tertinggal, di mana desa tertinggal ini kita harus betul-betul memproyeksikan kegiatannya. Di mana kemarin saya sudah melaksanakan Posyandu di Tambak Ukir. Alhamdulillah di situ saya salah satunya menemukan sumber kecil yang perlu kita bendung sedikit, yang namanya embung. Kelompok tani yang ada di sana sangat antusias sekali dalam hal menggali itu. Bagaimana agar sumber yang sedikit ini bisa diangkat nantinya oleh mesin dan sebagainya, yang dipergunakan untuk 1 mandi ternak dan 2 untuk pakan hijauan ternaknya. Dimana kegiatan itu tujuannya itu ada 2, yaitu dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi daripada ternak. Yang kedua itu adalah meningkatkan kesejahteraan para peternak. Untuk itu sasarannya kemarin itu adalah semua para peternak yang punya sapi, baik yang punya 2, 3, 4. Setiap kandang itu ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 kan. Setiap kandangnya itu, kandang itu kumpul. Disitulah para kelompok tani dan para peternak punya inisiatif lagi. Bagaimana Pak Kadis kalau ini dikomunalkan? Alhamdulillah. Ini sangat bangga saya punya kelompok dan para peternak yang semacam itu. Karena ini edukasi baru yang bisa membuat entrepreneur baru nanti. Karena di situ itu banyak para pemuda-pemuda bisa nantinya berkolaborasi dengan para peternak yang sudah senior, dilatih oleh para peternak yang senior. Nantinya itu akan terbentuklah yang namanya entrepreneur ternak, kan begitu. Itu yang saya temukan kemarin. Dia minta usulan ke saya agar dibuatkan kandang yang komunal. Alhamdulillah ada 2 temuan yang perlu dibuat inovasi di Tambak Ukir yang merupakan desa tertinggal itu, di mana para petugas, alhamdulillah 2 petugas ini antara petugas peternakan teknis ini kan begitu, itu sudah semuanya hadir. Itu hadir korwil 1 sebanyak 16 orang. Jadi kalau di peternakan ini ada 6 korwil. Kalau di Paiton, Besuk, Pakuniran, Kota Anyar ini merupakan korwil 1.
petugasnya ada 16 orang. Dari 16 orang ini alhamdulillah yang PNS itu ada 3 dari 16. Dari 13 itu adalah PPS, petugas peternakan swadaya, yang sudah punya akreditasi untuk melayani para peternak. Lulusannya sudah linier, lantas sudah punya yang namanya sertifikat, baik sertifikat IB, PKB, dan PKL. Karena kalau tidak memenuhi ini tidak bisa dalam hal menjadi petugas teknis kabupaten kalau tidak punya sertifikat ini. Kalau dia punya sertifikat 1 IB misalkan, maka dia hanya memberikan pelayanan IB dan begitu seterusnya. Dan juga alhamdulillah kemarin ada PPL-nya. Nah, ada PPL penyuluh pertanian lapangan juga hadir di pertemuan itu. Saya alhamdulillah sudah guyup itu kan begitu. Kemarin itu melayani ternak-ternak. Dari para peternak itu yang kita layani kemarin itu saya lihat langsung itu ada 4 pelayanan. Yang pertama itu adalah pelayanan kesehatan, di mana ternak itu dilihat misalkan luka. Nah, luka itu kalau dibiarkan kena lalat kecil, itu bukan lalat besar ya, lalat yang kecil itu menjadi borok kalau tidak diobati. Maka kemarin itu sudah diobati. Alhamdulillah saya juga bisa mengobati itu. Lantas kalau yang sekiranya ternak itu nggak sehat, itu sudah ketemu sama tim teknis saya bahwa itu adakan penyuntikan. Lantas ada lagi yang kedua itu adalah pelayanan IB, inseminasi buatan, kawin suntik. Alhamdulillah di Probolinggo ini yang namanya kawin suntik itu sudah mungkin 99,9% itu sudah dengan kawin suntik. Dengan tradisional itu sudah nggak ada kan begitu. Mengawinkan secara tradisional itu sudah tidak ada kan begitu. Sapi, musuh sapi itu sudah nggak ada, kayak semuanya dikawin suntikan. Dan kawin suntik itu disesuaikan dengan keinginan para peternak. Nah, kalau inginnya para peternak itu adalah sapi limusin, nah, itu dikasih sama petugas kami straw limusin, asal sapi betinanya itu sudah 1-2 kali melahirkan. Ketiga itu adalah pelayanan PKB, di mana petugas kami melihat tentang kebuntingan. PKB itulah tentang kebuntingan. Nah, itu melihat apakah sudah bunting apa tidak. Itu melalui perabaan kan begitu. Perabaan yang di dalam kan begitu, bukan yang di luar. Nah, kan yang di dalam diraba kan begitu. Sudah ada teknisnya itu kan begitu. Lah kalau itu sudah bunting, maka dikasih suntik kesehatannya itu. Yang keempat itu adalah pelayanan PKL, di mana PKL itu tentang pemeriksaan kelahiran. Kelahiran baik induk maupun bedetnya kan begitu. Itu diperiksa induknya bagaimana, pedetnya bagaimana, karena sekarang itu ada teknologi yang kita sebut poskel kan begitu. Jadi ada sapi betina yang mau melahirkan sulit lewat vaginanya, maka itu diadakan operasi besar. Itu alhamdulillah kedua-duanya bisa diselamatkan. Antara bednya dan indukannya alhamdulillah bisa diselamatkan. Tentunya semua ini saya bergerak semacam ini dalam rangka bagaimana Kabupaten Probolinggo ini bersuasembada daging. Ya, dalam untuk bersuasembada daging maka perlu giat-giat semacam ini untuk meningkatkan populasi. Jadi kalau populasinya sudah meningkat kan begitu, seperti yang ada di Kota Anyar sekarang. Kota Anyar itu populasi sapi betina maupun jantan itu ada kurang lebih 14.000 berapa gitu. Nah, ditambah ukir sendiri, nah, baik betina maupun jantan itu setelah kita hitung di Desa Tambak Ukir oleh petugas kami itu ada kurang lebih 1.000 ekor sapi jantan dan betina. Nah, disinilah
kalau saya amati di sana itu memang kekurangan pakan. Karena suksesnya beternak itu tergantung dari pakan. Kalau pakan itu sudah tersedia, nah, baik pakan hijauannya maupun pakan tambahannya itu sudah tersedia, saya yakinnya insya Allah itu akan bermanfaat bagi para peternak. Nah, disitulah mari kita semuanya berkiprah ke desa tertinggal ini untuk meningkatkan taraf hidupnya, di mana nanti para petugas kami yang selalu standby untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 4 pelayanan itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan Posyandu Ternak ini bisa dapat meningkatkan populasi, bisa meningkatkan produksi, dan juga sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup para peternak. Misalkan anak petugas saya dipanggil oleh peternak, misalkan nanti jauh rumahnya, tolong itu diindahkan dan tidak dilanjuti. Insya Allah dengan hati yang ikhlas, niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk petugas kami. Terima kasih semuanya, baik para PPL, kelompok tani, dan kepala desa, Pak Camat, kan gitu, dalam rangka memberikan support pada saya agar desa tertinggal ini dikasih kegiatan. Alhamdulillah di tahun 2021 ini saya selaku Dinas Peternakan akan memberikan stimulan kepada kelompok tani yang ada di sana, yaitu domba. Nah, domba sebanyak 18 ekor betina dan 3 ekor jantan. Ini kawin nanti di situ, dan nanti saya lengkapi dengan kandangnya, kandang yang komunal. Tidak saya kasihkan satu kakak, 2, 1 ini enggak, saya komunalkan. Dan yang terlibat di sini para pemuda-pemuda. Saya ingin menciptakan entrepreneur ini, kan begitu. Karena kalau saya amati peluang dalam hal beternak ini sangat-sangat masih menjanjikan.